Tentang terkait dengan masalah pendidikan ya. Masya Allah jauh sekali melenceng daripada tema kita ini. Tapi memang anak yang ya tahadus bin nikmah sudah berada di dalam dunia pendidikan, melihat memang pendidikan di zaman sekarang itu pendidikannya benar-benar jauh daripada pendidikan ketika kita masih saat sekolah kita dulu. Jauh sekali. Terlebih dahulu dalam masalah misalkan pemukulan. Pemukulan itu kan suatu yang artinya pemukulan yang mendidik, bukan pemukulan yang dendam, bukan. Pemukulan yang mendidik. Anak ingat sekali dulu bagaimana anak dipukul sampai nggak bisa jalan oleh guru. Benar. Dan setiap guru itu masuk, itu anak persiapkan materi sebelumnya, karena tetap ditanya. Kemudian materi yang akan dipelajari ini anak persiapkan. Karena benar-benar kita dipukul sama kayu pas di tengah lutut itu. Dan dia bisa jalan. Itu yang buat kita menghafal, kemudian menulis, membaca, itu sejatinya. Tapi di zaman sekarang new bed saja itu sudah masuk dalam kategori ya bisa dipenjarakan lah intinya. Dalam hal ini perbedaan pertama yang sangat-sangat jelas. Dan kemudian kurikulum merdeka, bahkan anak pernah bertanya kepada praktisi ya di kurikulum merdeka yang saat itu di tempat anak, mereka mengajarkan kepada kita, kepada para guru, atau memaparkan tentang bagaimana sejatinya kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka itu banyak, di antaranya juga ada Merdeka Belajar. Nah, saat itu dipaparkan, ternyata tidak ada namanya anak yang tidak sukses dalam kurikulum merdeka itu. Ya, kita tidak mencela kurikulum, tapi ini sebuah gambaran. Tidak ada namanya anak yang tidak sukses di dalam kurikulum merdeka. Karena apa? Karena boleh jadi dia tidak mengerti dalam satu pelajaran, dan kemudian di pelajaran lain dia cerdas. Artinya bidangnya dia beda dengan yang kita ajarkan. Anak sempat bertanya, bagaimana kalau santri saat itu tidur? Di antara 20 orang, hanya 5 orang yang mau belajar di pelajaran anak bilang. Apa jawabannya? Jawabannya dikatakan, ya, dengan hal tersebut, nggak usah dibangunkan. Sampai segitunya, nggak tahu ngeledek atau gimana, nggak usah dibangunkan. Kalaupun mereka nggak lulus di pelajaran Anda, katanya, tetap bersabar. 5 ini aja yang kalian didik, yang Anda didik, katanya. Urusan yang 15 itu, boleh jadi dia hebat melukis, dan dia jadi pelukis. Jadi dia hebat di ekonomi, dia jadi akuntan, dan lain sebagainya. Jadi ada bidang sendiri-sendiri. Jadi ada orang yang tajam di satu bidang, yang bidang lainnya tidak tajam. Dari sini, cara kita menyikapi, ala kulli hal, cara kita menyikapi, dan ini yang sering anak praktekkan sendiri, bahwasanya kita juga sebagai orang tua harus menjadi guru yang baik. Harus jadi guru yang baik untuk anak kita. Terutama dalam hal pendidikan diniyahnya. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya di sini kata Ibnu Abbas atau Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, maksudku anfusakum wa ahlikum nar itu adalah ajari dan didik anak kalian di dalam didikan Islamiyah. Sehingga masuk surga itu bukan hanya kalian, tapi anak kalian juga ngerti. Seperti ini. Jadi dikatakan oleh pakar pendidikan bahwasanya seorang anak atau peserta didik tidak akan pernah sukses, melainkan ada beberapa poin yang harus dia terdapat padanya. Pertama, guru. Yang kedua, sekolah. Dan yang ketiga, orang tua. Kalau ini tidak bisa kerjasama, anggap saja gurunya bagus menjelaskan, tapi papan tulis nggak ada. Lingkungan pendidikannya nggak memadai. Orang tua juga nggak membantu guru dalam mendidik anaknya. Maka percuma. Ada kemudian gurunya bagus, sekolahnya juga memadai. Kurikulum dan lain sebagainya itu memadai. Tetapi masalahnya, contoh di pondok, kita mendidik mereka menghafal Quran, sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Pendidikan Islamiyah. Ketika sampai di rumah, orang tua lembek. Main HP sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Subuhnya kelolosan. Main HP, diteliti itu 2 jam main game, itu menyempitkan otak kita. Jadi kurang cerdas. Coba kita perhatikan, orang yang main game pasti sering tantrum. Dia sering pusing. Kenapa? Karena otaknya menyempit. Memorinya menjadi sempit dan nggak cerdas. Ini memang penelitian tidak boleh lebih daripada 2 jam dalam sehari. Maka
sudah capek-capek dididik di pondok, betah di pondok, sampai rumah diberikan HP semau-maunya. Kemudian ketika apa? Ketika kembali ke pondok, dia sebelumnya sudah nyaman dengan HP, nggak mau lagi dia di pondok. Kemudian dia buat masalah agar dikeluarkan. Kenapa? Alasannya biar bisa main HP. Nah ini harus tiga ini itu terhubung satu sama lain. Guru, sekolah atau tempat belajar, dan orang tua. Kalau tiga ini satu saja kurang di antara tiga ini, maka ketahuilah tidak mungkin ada kesuksesan dalam mendidik seorang anak. Pasti ini. Anak terus terang saja, ya. Mungkin guru di sekolahnya anak-anak, mungkin hanya berapa persen yang mendidik. Tapi anak ngajar ngaji, anak begitu juga istri yang lebih banyak ya ngambil peran di sini, mengajar anak membaca, terkadang kala-kala minum obat. Terus terang saja. Satu lembar di sekolah itu mungkin diajarkan hanya sekali. Di rumah bisa 5 sampai 10 kali. Tahadduts bin nikmah. Jadi sehingga ketika kita dapatkan rapot anak kita, ya, kita lihat nilai A. Karena awalnya anak ingin membantah permasalahan itu, tidak ada hubungannya dengan hal ini. Di semester 1 anak-anak nilainya C semua. Antum bayangkan, C semuanya. Siapa yang tidak kecewa? Akhirnya liburan nggak ada liburan. Belajar membaca, TKA saat itu, belajar membaca, selama liburan dia bisa membaca. Belajar mengaji, akhirnya dia bisa. Kemudian setelah itu hafal surat-surat pendek, kurikulum di sekolahnya, akhirnya dia bisa. Kemarin, alhamdulillah tahadduts bin nikmah, mungkin ini dijadikan ibrah bagi kita semua. Anda lihat, di antara banyaknya pelajaran itu rata-rata A semuanya. Ini menandakan harus ada peran kita sebagai orang tua. Jadi, sekali lagi, jangan sampai hilang satu saja, walaupun satu saja di dalam tiga hal yang kita sebutkan tadi agar anak menjadi seorang anak yang sukses. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Lebih kurangnya Anda mohon maaf. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.